Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan yang ke-10 kali. Dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan masalah nahi. Setelah amar selesai, maka kita lanjutkan untuk menjelaskan nahi. Dulu pada pertemuan ke-8, sedikit sudah saya singgung masalah nahi. Nahi ta'rifnya adalah tuntutan meninggalkan dari atas ke bawah, dari Tuhan kepada hambanya, dari Nabi Muhammad kepada umatnya. Kalau toh umpamanya kita umpamakan presiden, ialah menuntut kepada menterinya agar tidak melaksanakan korupsi dan agar menteri dan pembantu-pembantunya dilarang mengecewakan masyarakat. Karena dari presiden ke bawahnya, maka itu disebut nahi. Nah, sebagaimana di dalam contoh yang sudah saya sampaikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan berbuat zina. Ikut dari Allah menghendaki supaya hambanya menjauhi perbuatan zina. Dan banyak sekali contoh-contoh tuntutan Allah terhadap hambanya agar menjauhi hal-hal yang tidak dikehendaki. Contohnya wala tufsidu fil ardh, atau wala ta'kulu amwalal yatama dzulman, jangan memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nah, karena dari Allah kepada hambanya, maka itu disebut nahi. Bagaimana kalau tuntutan meninggalkan itu dari bawah ke atas? Maka sama dengan amal. Itu adalah doa permohonan. Suatu contoh, kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami bila kami salah atau lupa. Hari ini dari hamba kepada Tuhan, maka tidak bisa kita sebut nahi, tidak wajar atau tidak etis. Wong hamba kok melarang Tuhannya. Makanya kita sebut doa. Banyak sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini permohonan dari hamba kepada Allah, bukan hamba melarang Tuhan. Nah. Kemudian bagaimana kalau tuntutan meninggalkan itu dari sesama? Bitasawa, dengan sebanding teman dengan teman, sama dengan amar, adalah disebut iltimas. Pemirsa yang kami hormati, sekarang mari kita perhatikan bahwa tiap-tiap nahi, larangan itu mesti kebalikannya diperintah.
di dalam usul fikih an-nahyu anisyai amrun bididdi, melarang sesuatu berarti kebalikannya diperintah. Contohnya di dalam Al-Quran, birrul walidaini, berbuat baiklah kepada dua orang tua, maka otomatis dilarang berbuat jelek terhadap orang tua. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wala ta'kulur riba. Atau wala taqtulu auladakum. Dilarang membunuh. Otomatis diperintah menghidupkan, artinya tidak membunuh. Nah, umpamanya saya berkata kepada murid saya, masuklah, jangan keluar. Berarti disuruh masuk, kebalikannya. Duduklah, jangan berdiri. Berarti disuruh duduk. Itu kaidah. An-nahyu anisyai amrun bididdi. Melarang sesuatu berarti kebalikannya diperintah. Kalau saya melarang jangan rame, jangan gaduh, otomatis kita disuruh diam. Itu kaidah. Kemudian, apakah nahi itu semuanya hukumnya haram? Bisa berubah menjadi yang lain tidak haram bila mana ada korinah-korinah, ada hubungan keterangan-keterangan. Kemudian nahi itu bisa berubah menjadi yang lain. Apa? Kalau nahi itu asalnya adalah hukumnya haram, bisa berubah menjadi makruh. Jadi asalnya haram bisa menjadi makruh. Loh, kok bisa menjadi makruh? Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma akhallallahu lakum. Hei orang-orang iman, janganlah engkau mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang halal diharamkan. Contohnya, ada seorang yang mempunyai penyakit darah tinggi. Dia mengharamkan diri. Saya haram makan daging kambing. Tidak boleh. Artinya makruh. Karena daging kambing adalah halal, dia mengharamkan. Karena dia mempunyai penyakit darah tinggi. Terus gimana? Ya tidak makan bisa saja. Atau dia memang mempunyai penyakit diabetes. Terus dia mengharam, saya haram makan gula. Gula adalah halal. Nah, itu nama hukumnya makruh. Terus bagaimana? Tidak usah mengharamkan, dia tidak makan begitu saja. Jadi yang asalnya itu haram bisa menjadi makruh. Kemudian
ada nahilil irsad, melarang, tapi tujuannya untuk memberikan petunjuk. Contohnya, ada orang yang tersesat jalan. Nah, kita bilang, jangan lewat situ, Pak. Itu jalannya buntu. Jadi jangan lewat di situ untuk memberi petunjuk lil irsad. Di dalam Quran ada, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubtalakum tasukum wa in tas'alu anha yunazzalul Qur'an tubtalakum. Kamu jangan banyak tanya macam-macam. Ya tanya seperlunya saja. Bisa jadi kalau kamu tanya macam-macam, maka bisa memberatkan dirimu sendiri. Karena banyaknya tanya sehingga dijawab, tanya lagi dijawab, malah nanti memberatkan. Contohnya, pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam terjadi satu pembunuhan. Nah, orang-orang tidak tahu siapa pembunuhnya. Mereka ingin sekali mengetahui pembunuhnya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, mintalah penjelasan kepada Tuhanmu. Siapa pembunuhnya? Nabi Musa diberitahu oleh Allah, coba motonglah sapi. Setelah Nabi Musa memberitahu kepada kaumnya, Allah berfirman, potonglah sapi. Andaikan mereka itu memotong segala sapi, beres. Tapi dia tanya, Nabi Musa, sapi itu ada yang tua, ada yang muda. Lah yang disuruh Tuhanmu itu sapi yang muda apa yang tua? Nabi Musa bilang, sapi yang muda, tidak tua tapi masih muda. Bakarotun la faridun wala bikr awanum baina dzalik. Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Mereka pun tidak puas, tanya lagi, Nabi Musa, sapi itu kan banyak warnanya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Terus sapi yang warnanya bagaimana? Jawab Nabi Musa, safra'un faqi'ul launuha. Kuning, tapi kuning yang cerah. Istilahnya cara kuning ngembang kalak. Tidak terlalu kuning, tapi ngembang kalak. Jadi kuning cerah, yang menyenangkan. Nah, mereka masih tanya lah, sapi itu kan ada yang sudah pernah dibuat kerja dan ada yang belum. Akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhan berfirman, carilah sapi yang belum pernah dibuat kerja sama sekali. Dan hanya ada satu sapi yang ada di dunia ini.
Kalau dulu tidak banyak tanya, segala sapi boleh. Tapi karena banyaknya tanya, sehingga memberatkan diri mereka sendiri. Sehingga sapi yang belum pernah dibuat kerja dan sapi yang ada hanya satu di dunia ini. Akhirnya dia cari dan menemukan. Segala pasar dikelilingi, tidak ada. Nah, kebetulan pada zaman Bani Israel ada seorang meninggal. Sebelum meninggal, dia wasiat kepada istrinya yang sedang hamil. Hei istriku, saya akan meninggal. Saya tidak meninggalkan apapun, hanya meninggalkan satu ekor sapi. Sapi itu sekarang saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu di mana sapi saya sekarang itu. Saya titipkan pada Allah. Setelah anaknya lahir dan sudah dewasa, diberitahu, hei anakku, ayahmu tidak meninggalkan apa-apa, hanya meninggalkan seekor sapi. Tapi sapi, kata ayahmu, dititipkan oleh kepada Allah. Kita tidak tahu di mana sapimu. Coba cari. Anaknya masuk hutan. Tiba-tiba di tengah hutan ada seekor sapi yang indah sekali. Belum pernah dia melihat seekor sapi yang seperti itu indah. Yang aneh, setelah didekati, sapi tidak lari. Akhirnya dibawa pulang. Sapi pun ikut. Setelah datang kepada ibunya, dia bilang kepada ibunya, Bu, sapi ayah sudah ketemu. Ya jualah. Berapa Bu harganya? Berilah, jualah 5 juta. Umpamanya saja. Setelah dibawa ke pasar, menjadi tontonan. Di pasar semua pembeli sapi itu datang ingin membeli. Setelah ditanya, hei anak, berapa harga sapi? 5 juta. Sangat murah. 10 juta. Ada yang wani 15 juta. Tidak boleh. Ibu hanya menyuruh dijual 5 juta. Nah, akhirnya tidak payu. Katanya ibunya, loh, karena apa tidak laku? Bu, ditawar 15 juta. Loh, kok nggak mau berikan? Katanya ibu suruh menjual 5 juta. Nah, ya, nanti waktunya pasaran sapi bawa ke sana. Hargai 15 juta. Setelah di situ rebutan lagi. Ada yang menawar 20 dan ada yang menawar 25. Katanya anak tidak boleh karena ibu hanya menyuruh 15 juta. Kalau 15 juta royokan. Akhirnya tidak baik. Nah, setelah itu pulang. Nah,
Allah mengutus malaikat Jibril menyuruh ibunya agar sapinya dihargai, kulitnya diisi emas. Jadi sapi dipotong, kemudian kulitnya dipenuhi emas, itu harganya. Setelah ke pasar lagi, ditanya, berapa cung harga sapimu? Pokoknya sepenuh emas kulitnya. Jadi kulitnya didondomi, dikelondongi, terus dibagi emas. Wah, kok dulu begitu, kok sekarang pinternya begitu. Sehingga orang-orang sulit untuk membeli seharga itu. Tapi karena keinginan tahunya siapa pembunuhnya, akhirnya orang-orang Bani Israil urunan emas. Dan akhirnya betul telah terkumpul emas sepenuh kulit. Setelah dipotong, kemudian si mayat dipukul dengan ekornya. Hidup. Setelah ditanya, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri, karena ingin mewarisi harta saya. Orangnya kaya. Setelah menyampaikan itu, dia mati kembali. Akhirnya keponakannya itu dihukum mati. Nah, itu namanya banyak tanya, malah memberatkan dirinya sendiri. Nah, makanya Allah memberikan petunjuk, la tas'alu an asya'a in tubtalakum tasukum wa in tas'alu anha khina yunazzal Qur'an tubta. Pada waktu Quran masih turun dari Nabi, jangan banyak tanya-tanya, salah-salah pun. Ada Al-Quran turun yang memberatkan kamu, seperti kaumnya Nabi Musa. Nah, itu adalah nahi lil irsyad. Hormati. Dulu sudah saya sampaikan bahwa tanda-tanda kalau itu nahi larangan, di antara menggunakan la taqtulu aw la taqtum, atau menggunakan naha, larangan, ikut menunjukkan nahi, atau menggunakan lafal harama, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, tandanya nahi, haram. Atau bentuknya tidak nahi, tapi belakangnya ada ancaman. Contohnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Itu bentuk khabariyah. Hanya bilang orang-orang yang makan harta anak yatim dengan dolim sama saja dengan makan api di perutnya. Nah, berarti haram. Meskipun bentuknya khabariyah, tapi di bawah belakang ada ancaman. Contohnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang memfitnah orang mukmin, lahum adzabun fid dunya wal akhirah,
dia akan mendapat siksa di dunia maupun di akhirat. Bentuknya khobariyah. Tapi karena belakang ada keterangan beri sanksi, maka itu tandanya nah. Pemirsa yang kami hormati, saya kira untuk masalah nahi ini masih banyak, tapi nanti di bab yang lain akan kita lanjutkan. Kenapa? Karena masalah nahi yang belum kita laksanakan nanti ada hubungannya dengan masalah-masalah lain. Nanti saja kalau sudah mencapai atau sampai kepada masalah. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.